Para siswa dan siswi SMA Polisi Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Polisi Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Polisi Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Itu tadi video pembukaan dari Kepala Sekolah kita, Pater Andri. Untuk selanjutnya kepada Ibu Maria, kami persilahkan untuk presentasi. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, teman-teman dari SMA Polisi Gonzaga, perkenalkan aku di sini perwakilan dari BINUS University. Nama aku Maria Yasika, kalian boleh panggil aku Kak Cika. Dan rekan saya juga ada nih namanya Kak Rifki. Nah, nanti Kak Rifki akan membawakan presentasi atau informasi mengenai BINUS University nih teman-teman. Nah, sebelum kita akan mempresentasikan mengenai BINUS University, sebelumnya aku mau izin dulu untuk share sedikit video mengenai BINUS University ya teman-teman ya. Oke, mohon ditunggu ya. Oke, sudah terlihat untuk di layarnya teman-teman? Oke, aku mulai aja ya. Ini aku akan memutarkan video kampus tour mengenai BINUS University yang ada berlokasi di Kemanggisan. Halo Sobat Binusian, selamat datang di BINUS University. Perkenalkan, nama aku Ardini. Dan aku Michelle Vita, dan hari ini kita berdua bakal ajak kalian jalan-jalan di kampus Kijang, Anggrek, dan Syahdan. Aku yakin kalian pasti udah gak asing lagi dengan kampus ini. Yuk kita langsung jalan. Saat ini kita sedang berada di admisi BINUS. Kita lihat dalamnya seperti apa? BINUS menyediakan ruangan admisi yang didesain dengan konsep santai dan millennials, dengan tujuan untuk membuat para customers merasa nyaman. Bagi teman-teman yang mau melakukan registrasi perkuliahan, pendaftaran mahasiswa baru, pembuatan BINUSian flashcard, dan segala informasi mengenai BINUS University bisa langsung ditanyakan di sini. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan Library and Knowledge Center di BINUS nih. Yuk langsung masuk.
Di sini, segala macam jenis buku telah disediakan untuk membantu teman-teman dalam menambah pengetahuan dan mendukung proses perkuliahan. Library and Knowledge Center ini dibagi menjadi dua area, yaitu area outdoor dan area indoor. Area indoor dengan suasana yang lebih sunyi tepat dijadikan sebagai tempat untuk belajar, serta area outdoor tepat untuk dijadikan tempat berdiskusi. Loker dan komputer juga telah disediakan sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan ketika teman-teman masuk ke ruangan ini. Sekarang kita udah sampai di food court BINUS lantai 1. Nah, biasanya di sini dilakuin aktivitas apa aja sih teman-teman? Jadi biasanya di sini kalian bakal bisa ngelihat kegiatan-kegiatan dari para UKM dan HMJ apa aja yang ada di BINUS. Nah, untuk UKM-nya apa aja dan HMJ-nya apa aja, teman-teman bisa langsung lihat link di bawah ini ya. Nah, teman-teman, kalau di sini ada wall climbing dan masjid. Perlu diketahui bahwa wall climbing yang ada di BINUS Anggrek ini merupakan wall climbing yang paling tinggi di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Ini nih, lab resto dan lab kitchen yang ada di BINUS. Yuk masuk! Fasilitas ini biasanya dijadikan tempat praktek bagi beberapa mata kuliah program hotel manajemen, sehingga tidak sembarang mahasiswa dapat masuk ke dalam sini. Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan belajar pun juga sangatlah lengkap. Salah satunya adalah fasilitas mesin kopi dan minibar. Fasilitas ini berguna untuk salah satu mata kuliah mereka, yaitu The Art Wine and Coffee. Sekarang kita berada di depan ruang resepsionis. Yuk kita intip dalamnya seperti apa? Sama halnya dengan lab resto dan kitchen, resepsionis room ini juga merupakan ruang praktek untuk program hotel manajemen. Desain yang sangat elegan membantu menciptakan suasana seperti hotel bintang 5. Sekarang kita sedang berada di depan mock-up room nih teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja. Mock-up room juga dijadikan sebagai tempat praktek bagi para mahasiswa dari program hotel manajemen. Uniknya lagi, mock-up room ini merupakan replika kamar dari salah satu hotel yang ternama, yaitu Hotel JW Marriott. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan ruangan BINUS Career Center, BINUS Entrepreneurship Center, dan BINUS Alumni Relation Center. Yuk kita intip dalamnya ada apa aja sih? BINUS Career Center, BINUS Entrepreneurship Center, dan BINUS Alumni Relation Center masing-masing memiliki tugas untuk membantu dalam hal karir, pengembangan bisnis, dan menjalin relasi yang baik dengan para alumni BINUSian. Yuk sekarang kita lihat ruangan Lecturer Service Center. Lecturer Service Center, atau yang biasa disebut dengan istilah LSC, merupakan ruangan untuk para dosen. Ketika kalian ada kebutuhan dengan dosen ataupun bimbingan, teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk bertemu dengan dosen kalian. Yuk sekarang kita lihat regular class-nya. Di BINUS Kemanggisan, ruang kelas dibagi menjadi dua, yaitu regular class dan creative class. Regular class ini dirancang dengan tata ruangan yang simpel dan rapi, seperti ruang kelas pada umumnya. Fasilitas yang sangat lengkap juga disediakan dalam mendukung aktivitas pembelajaran. Sekarang intip ruangan creative class yuk. Creative Class sengaja didesain untuk proses perkuliahan yang lebih interaktif dan kreatif antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga memudahkan mereka untuk berdiskusi dan memunculkan ide-ide yang inovatif. Sekarang waktunya kita lihat auditorium. Auditorium yang ada di kampus Anggrek dapat digunakan untuk proses perkuliahan dengan mendatangkan narasumber dari luar. Ruangan dengan kapasitas 600 orang ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan acara kampus, seperti seminar, talk show, ataupun kelas kolaborasi. Sekarang kita lagi ada di lab komputer nih teman-teman. Yuk masuk! Ruangan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh BINUS untuk mendukung proses perkuliahan yang dapat digunakan oleh semua mahasiswa dalam menjalani beberapa mata kuliah mereka. Nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di depan ruang workshop dan furniture untuk interior design. Kita lihat yuk! Ruang workshop dan furniture interior design, atau biasa akrab disapa dengan bengkel interior design, merupakan tempat untuk program interior design mengerjakan proyek dan melakukan praktek. Di ruangan ini, biasanya praktek
Praktek yang dilakukan menggunakan alat-alat seperti bor, paku, palu, dan semacamnya. Saat ini kita lagi di depan Bihab nih teman-teman. Kita lihat ya isinya seperti apa. Bagi teman-teman yang membutuhkan ruang bersantai, berkumpul, dan berdiskusi, di sini tempatnya. Bihab menyediakan berbagai ruangan yang mendukung aktivitas perkuliahan untuk para binusian, mulai dari inkubator room, tempat gym, dan ruang diskusi. Desain yang modern akan membuat kalian semakin nyaman untuk merasakan suasana perkuliahan di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di kampus Syahadat nih. Yuk langsung aja keliling. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di drawing studio nih. Yuk. Drawing studio ini memiliki meja yang dapat diatur kemiringannya, sehingga memudahkan mahasiswa program DKV untuk mengerjakan proyek gambar mereka. Sekarang kita lagi ada di depan ruangan interior design laboratori. Yuk masuk. Lab Interior Design juga merupakan fasilitas yang disediakan bagi program interior design. Berbeda dengan bengkel interior design yang ada di kampus Anggrek, ruangan ini digunakan untuk melaksanakan pameran karya-karya mahasiswa dan belajar mengenai ilmu-ilmu interior design. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di interior design class nih. Yuk masuk. Interior design class ini merupakan ruangan yang didesain untuk mendukung proses perkuliahan program interior design. Dengan fasilitas meja yang dapat diatur dengan mudah, sehingga membantu mahasiswa dalam mempermudah proses belajar mereka. Lanjut lagi yuk ke fotografi studio. Ruangan ini disediakan untuk mendukung salah satu UKM yang ada di BINUS, di mana fasilitas seperti kamera, lensa, lampu studio, background juga telah disediakan. Terlebih lagi, dalam studio ini juga bisa dijadikan sebagai spot untuk photoshoot. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruangan BINUS TV nih. Ruangan ini merupakan studio operasional untuk salah satu UKM di BINUS, yaitu BINUS TV. Seluruh aktivitas penyiaran dan kegiatan produksi program dilakukan di ruangan ini. Berbagai fasilitas lengkap yang sudah berstandar broadcast dengan menggunakan teknologi HD digital membuat BINUS TV semakin mampu untuk menjawab tantangan ke depan. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ke Green Screen Studio. Green Screen Studio ini biasanya digunakan untuk para mahasiswa DKV sebagai tempat pembuatan video tugas mereka. Hal ini dikarenakan ruangan ini memudahkan mereka dalam proses pengeditan untuk memasukkan berbagai efek dan background yang mereka inginkan ke dalam video. Sama halnya dengan Green Screen Studio, untuk dubbing studio ini juga dijadikan sebagai tempat mahasiswa program DKV untuk membuat audio bagi proyek video mereka. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan MRG Laboratory. Yuk langsung kita masuk. MRG Laboratorium ini dimanfaatkan oleh para mahasiswa dari program DKV sebagai tempat belajar dan praktek mereka. Biasanya, di ruangan ini mereka melakukan aktivitas seperti sablon baju dan lino art. Teman-teman, kali ini kita akan melihat lab sistem komputer nih. Yuk langsung masuk. Laboratorium sistem komputer dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan yang mendukung kegiatan praktek laboratorium, seperti peralatan elektronik, komputer, sistem kendali servo, PLC, interfacing sistem kontrol, modul eksperimen, dan masih banyak fasilitas lainnya. Multifunction Sport Hall yang ada di kampus Syahadat ini biasanya digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan olahraga. Gedung olahraga yang terletak di lantai 3 ini lebih sering dijadikan sebagai tempat untuk latihan beberapa UKM yang ada di BINUS, seperti bulu tangkis, voli, basket, tenis meja, dan tari. Selain itu, Multifunction Sport Hall ini berkapasitas hingga 500 orang.
Nah, ini dia creative space di BINUS Syahdan. Creative space merupakan ruangan yang didesain dengan semenarik dan senyaman mungkin untuk membantu para binusian menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Nah, sekarang kita lagi ada di kampus Kijang nih. Yuk kita langsung jalan, teman-teman. Nah, ini dia gazebo yang ada di BINUS Kijang. Di BINUS Kijang, gazebo dibedakan menjadi 3 jenis, di mana masing-masing gazebo melambangkan masing-masing jurusan sastra yang ada di BINUS. Mulai dari Chinese Literature, English Literature, dan Japanese Literature. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan Kijang Function Chamber. Yuk langsung kita masuk. Kijang Function Chamber ini adalah ruangan multifungsi yang dapat digunakan oleh berbagai jurusan, seperti sastra China, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Beberapa kegiatan seperti kegiatan kemahasiswaan dan jurusan diadakan di dalam ruangan ini. Yuk kita lihat ruang moot court atau bisa disebut juga ruang peradilan semu. Moot court atau dikenal dengan ruang peradilan semu biasa dijadikan sebagai tempat untuk melatih mahasiswa hukum dalam ilmu-ilmu hukumnya, terutama beberapa materi kuliah yang memang membutuhkan praktek, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, ataupun hukum perguruan. Nah, gimana teman-teman? Jalan-jalannya seru banget kan? Makasih buat kalian udah temenin kita jalan-jalan untuk lebih mengenal BINUS University. Kita tunggu kehadiran kalian untuk bergabung menjadi BINUSian. Dan sampai jumpa. Oke teman-teman, mungkin itu ada video kampus tour mengenai BINUS University ya teman-teman ya. Nah itu sekedar informasi, itu BINUS University-nya yang ada berlokasi di Kemanggisan, yaitu ada 3 lokasi, yaitu di Anggrek, Syahdan, dan Kijang. Oke, mungkin sekarang kita akan mulai untuk presentasinya ya. Oke, untuk Kak Rifki, sudah siap untuk presentasinya Kak Rifki? Oke, baik. Kita mulai presentasinya. Oke, ya. Aku share screen dulu ya. Oke, boleh. Oke, sudah terlihat Kak Rifki untuk PPT-nya? Oh ya, sudah. Baik Oke, ya, boleh. bisa dimulai Kak Rifki? Iya. Oke, boleh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Wah, teman-teman semua udah pada kelas 12 nih ya. Sudah pada mau lulus. Udah mikirin nih ke depannya planningnya. Mungkin ada yang mau lanjut kuliah, ada yang mau lanjut kerja. Mungkin ada yang mau gap year dulu nih untuk ngelajur ke passionnya. Atau mungkin di kelas 12 ini ada planningnya habis lulus mau nikah. Ada gak nih kira-kira yang mau nikah nih habis lulus nih? Ya kalau bisa jangan dulu ya teman-teman ya, belum mateng ya. Oke teman-teman semua, aku di sini mau perkenalin diri dulu. Nama aku Rifki Tambun teman-teman. Aku biasa dipanggil Kak Jonathan sama teman-teman aku. Itu sebenarnya kepanjangan dari jomblo ditinggal mantan teman-teman, karena itu julukan aku di kampus ya teman-teman semua. Oke teman-teman, nih aku mau ngasih tips and trick juga tentang bagaimana sih ini memilih universitas yang bagus teman-teman. Selain aku mau ngasih tahu apa sih yang ada di BINUS University. Selain itu, aku mau juga ngasih tahu tentang beasiswa yang diadakan BINUS University, teman-teman. Oke, sebelumnya aku minta waktunya sebentar, mohon izin ya teman-teman. Ayo kita mulai ya. Oke teman-teman semua, mungkin kalian udah pada dengar nama BINUS University ya teman-teman. Mungkin ada yang mikir, wah banyak cewek-cewek cantiknya, wah banyak cowok-cowok gantengnya. Bener banget itu teman-teman, aku udah ngerasain sendiri. Kalian kalau mau nyari jodoh di BINUS, itu cepat banget. Oke, boleh nih kita masuk langsung nih ke materinya ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di BINUS University dan di komunitas BINUSian teman-teman. Boleh kita lanjut nih untuk next slide-nya Kak, ada apa? Ya teman-teman, BINUS sudah berdiri 40 tahun teman-teman ya, sudah cukup lama ya berdirinya BINUS. Dan BINUS itu awalnya didirikan nih sama Joseph Wibowo Hadipuspito teman-teman, ya rektor BINUS University dari tahun 96 sampai 2004 teman-teman. Ya bisa kita lihat dulu tuh BINUS dari tempat les kecil teman-teman, sekarang bisa kita lihat BINUS sudah berdiri di mana-mana. Oke, selanjutnya kita bisa lihat nih, ya BINUSian Global Community teman-teman. Jadi BINUS sudah tersebar komunitinya itu di mana-mana teman-teman. Bisa kita lihat ya 11,7 plus mahasiswa. Wah, pokoknya BINUS sudah tersebar global community di mana-mana teman-teman. Boleh selanjutnya kita lihat apa nih? Nah teman-teman yang aku bilang. Gimana sih nih cara melihat universitas ini bagus atau
berkualitasnya. Oke teman-teman, kita mulai nih teman-teman ya. Jadi BINUS nih teman-teman, dia masuk top 8 Indonesian Universities teman-teman. Jadi ini dinilai sama QS Star teman-teman. Jadi siapa sih nih QS Star? Jadi QS Star ini teman-teman, dia yang menilai atau mengakreditasi universitas secara internasional teman-teman. Nah, jadi BINUS sudah diakreditasi sama QS Star dan BINUS mendapatkan bintang 4 teman-teman. QS 4 Star. Jadi bintang ini tuh kayak hotel teman-teman ya. Jadi semakin tinggi bintangnya semakin bagus hotelnya, semakin mewah, semakin berkualitas. Nah, untuk bintang 5 ya teman-teman, mungkin kalian tahu ya, di universitas seperti Harvard, Oxford, nah itu bisa kita lihat ya, BINUS itu bintang 4. Kita jadi nggak kalah jauh lah sama mereka ya kualitasnya. Nah, bisa kita lihat BINUS ini swasta atau PTS nomor 1 di Indonesia teman-teman, menurut QS Star. Dan kita top 7 di Indonesia. Di Southeast Asia Tenggara kita nomor 34 teman-teman, dan di Asia kita 234. Boleh kita lanjutkan, selain ini ada apa aja nih untuk teman-teman bisa lihat. Oke nih teman-teman, ini penghargaan-penghargaan atau akreditasi yang BINUS tadi aku bilang. Perguruan terbaik sejak 2012, udah 98% jurusan di BINUS juga akreditasinya A, BINUS juga akreditasinya A, dan penghargaan Best of School sejak 2010. Dan kita juga sudah akreditasi BAN-PT teman-teman ya. Oke, ini nanti ada penjelasannya, jadi kita skip dulu, kita cari yang lain nih apa aja. Nah teman-teman, ini perlu diperhatikan untuk melihat universitas kualitasnya itu gimana ya. Nah, salah satunya itu melihat dari akreditasi. Nah, salah satu yang didapatkan BINUS ini ada ABET teman-teman, akreditasi ABET. Ada AACSB, TEDQual, ya, sama AUN-QA. Ya, jadi akreditasi ABET ini teman-teman, jadi akreditasi untuk sekolah engineering atau sekolah teknik di BINUS teman-teman. Dan ABET sendiri teman-teman, itu cuma ada 2 di Indonesia, di ITB dan di BINUS University teman-teman. Jadi ketika kalian masuk BINUS University, masuk di engineering school-nya, kalian akan lulus dengan kondisi ABET ini teman-teman. Jadi kalian lulusan setara dengan internasional. Sama dengan AACSB teman-teman, ini mau masuk sekolah bisnis manajemen, ini masuk BINUS punya akreditasi AACSB teman-teman. Nah, sekolah akreditasi ini teman-teman, dia sama kayak ABET secara internasional. Jadi kalian inilah ketika lulus tuh kalian udah setara internasional karena kalian udah terakreditasi AACSB. Terlebih AACSB ini cuma ada 2 juga di Indonesia, hanya ada di UGM dan satu lagi ada di BINUS. Dan TEDQual juga, AUN-QA juga gitu teman-teman. TEDQual ini adalah certification untuk secara internasional sekolah perhotelan dan pariwisata terbaik di dunia teman-teman. Dan BINUS sudah mendapatkan itu. Sama si AUN-QA juga, BINUS University mendapatkan pengakuan dari ASEAN teman-teman untuk Network Quality Assurance sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Nah ini juga teman-teman, jadi ini rektor BINUS University teman-teman bertemu Pak Jokowi teman-teman. Dan ketika pertemuan ini Pak Jokowi memberikan statement bahwa BINUS memang perguruan tinggi yang paling responsif menghadapi perubahan global dan revolusi industri 4.0. Teman-teman, Pak Jokowi aja ngomongnya seperti ini. Jadi teman-teman, BINUS ini udah mengikuti zaman banget, universitas mengikuti zaman banget teman-teman. Jadi kalau kalian masuk BINUS, kalian nggak khawatir, kita udah modern juga, kita menyesuaikan dengan zaman juga kampusnya teman-teman. Oke, boleh kita lanjutkan, Kak? Nah, ini juga teman-teman, BINUS bekerja sama dengan Huawei teman-teman untuk program AI. Oke, pada tahun 2020, tepatnya 25 Juni kemarin teman-teman, Huawei itu bekerja sama dengan BINUS teman-teman untuk program Atlas AI Talent Development untuk mempersiapkan 100.000 talent di bidang AI atau Artificial Intelligence yang lagi booming-boomingnya banget nih teman-teman AI ini ya kan. Dan BINUS sudah bekerja sama dengan Huawei. Mungkin Huawei di Indonesia kurang begitu dikenal ya. Cuma untuk di luar negeri sana, terutama di Eropa, 85% itu pengguna Huawei teman-teman. Jadi ini cukup loncatan banget ya, modern untuk industri 4.0. Boleh selanjutnya kita lihat nih apalagi. Oke, ini teman-teman, lokasi-lokasi BINUS University yang tersebar. Oke teman-teman, kalau yang terdekat dari kita ini ada di Anggrek, Kemanggisan, Jakarta Barat teman-teman. Yang tadi kita lihat ya kampus turnya tuh dengan beberapa dalamnya tuh. Nah ini juga teman-teman yang tadi kita lihat di Syahdan. Selanjutnya juga ini ada di Kijang. Jadi Anggrek yang tadi tuh 3 pertama ini, Anggrek, Syahdan, dan Kijang ini ada di
lokasinya di Kemanggisan teman-teman, di Jakarta Barat, lebih dekat dari lokasi kita sekarang. Nah ini yang di Alam Sutera. Nah ini gedung besarnya lah ya, bisa kita lihat bertingkat. Ini di Alam Sutera lokasinya teman-teman. Jadi kalau kalian mau di kuliah keluar kota mungkin atau mau ngekos biar agak jauhan dikit bisa di Alam Sutera. Selanjutnya ada di mana lagi kita nih? Di Bekasi teman-teman. Ya teman-teman. Jadi aku mau ngasih fakta sedikit nih tentang BINUS University ini, fun fact ya. Jadi BINUS ini teman-teman, lokasi kampusnya ini semua deket-deket sama mall teman-teman. Jadi dari Kemanggisan itu deket sama Mall Taman Anggrek, Central Park. Untuk di Alam Sutera itu depannya persis teman-teman itu Mall of Alam Sutera, salah satu mall terbesar di Alam Sutera ya teman-teman. Dan di Bekasi juga teman-teman, sebelahnya juga sama mall teman-teman ini. Oke, selanjutnya ada di mana lagi lokasinya? Ya, di luar kota kita ada di Bandung dan di Malang. Bisa kita lihat nih di Bandung dan di Malang nih desainnya cukup keren ya. Aku kalau ngeliat Malang ini kayak lihat Jurassic Park teman-teman ya. Jadi semua gedung di BINUS ini didesain oleh arsitekturnya mahasiswanya BINUS University tersendiri teman-teman. Bisa kita lihat bagaimana berkualitasnya gedung-gedung dan keren-kerennya gedung-gedungnya, modern banget. Boleh kita selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini salah satu keunggulan BINUS teman-teman, fasilitas BINUS Square teman-teman. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman yang mau ngekos nih teman-teman ya kan, bingung mau nyari kosan gimana yang bagus, gimana yang enak, airnya apa segalanya. Kalian nggak usah khawatir, BINUS ini sudah menyediakan BINUS Square teman-teman. Jadi aku sih nyebutnya apartemen BINUS teman-teman, tapi dengan harga kos-kosan teman-teman ya. Jadi di BINUS Square ini itu banyak fasilitasnya teman-teman. Ada gym, ada kolam berenang, ada ruang belajar, dan ini bukan cuma penghuninya aja yang bisa datang. Anak BINUS juga bisa datang untuk menikmati fasilitas BINUS Square, teman-teman. Ada lagi shuttle bus, teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke BINUS nih, teman-teman, kalian nggak mau ngongkos atau kalian males jalan, kalian bisa nih pakai shuttle bus BINUS. Pulang pergi ada. Dan aku tekenin sekali lagi, ini harganya harga kos-kosan, teman-teman. Jadi daripada kalian nyari kos-kosan yang kalian masih belum mengerti gimana takut lah gitu. Nah, kalian bisa gunain BINUS Square teman-teman. Kalian di sini aja fasilitasnya lengkap, rapi, kayak apartemen lagi, ya gak? Oke, selanjutnya kita bisa lihat selain itu ada apa? Twin Tree. Oke, BINUS Graduate Attributes teman-teman. Jadi aku mau jelasin apa sih ini Twin Tree nih, di sini ini agak gede ya tulisannya. Jadi Twin Tree ini teman-teman, 2 dari 3 lulusan BINUS teman-teman itu menjadi entrepreneur dan sudah bekerja di perusahaan multinasional. Yang satunya lagi ngapain? Tidak nganggur teman-teman. Yang satunya lagi biasanya melanjutkan jenjang perguruan tingginya teman-teman. Jadi 2 dari lulusan BINUS ini biasanya tuh jadi entrepreneur atau jadi udah kerja di perusahaan multinasional. Dan ini nanti kita bahas nih teman-teman. Twin Tree ini ada dari programnya BINUS juga. Oke, boleh kita selanjutnya Kak, kita lihat. Nah, yang aku bilang tadi, programnya nih, program yang membedakan BINUS dengan universitas lain. Mungkin ini program jarang juga atau nggak ada di universitas lain, yaitu program 3+1, 3+1. Apa sih Kak 3+1 ini? Oke teman-teman, kalian bisa lihat kan yang di dalam bola-bola ini ada banyak nih, internship ini apa sih? Oke teman-teman, aku mau jelasin. Jadi program 3+1 ini teman-teman, kalian 3 tahun kuliah, 1 tahunnya kalian bisa milih teman-teman untuk mau apa nih kalian? Mau internship, entrepreneurship, research, community development, atau study abroad, study di luar negeri. Aku mau jelasin nih teman-teman. Jadi setelah kalian 3 tahun kuliah nih, capek, nah kalian 1 tahun bisa milih nih. Aku mau kerja gitu, mau magang. Kalian bisa pilih internship teman-teman. Dari internship sendiri, kita sudah bekerja sama dengan 2.000 lebih perusahaan dengan 15.000 lowongan pekerjaan teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nanti kalian tinggal apply internship di BINUS, kalian nanti sama BINUS dicari ini teman-teman. Kalian mau kerja di mana, nanti dikasih list, dibantulah sama BINUS teman-teman untuk kalian pekerjaannya. Nah, untuk entrepreneurship, ini program aku ngincer juga nih teman-teman. Mungkin kalian tahu ya Tokopedia. Tokopedia juga berasal dari BINUS University teman-teman. Itu alumni BINUS yang membuat. Dan dia mengikuti program 3+1 ini, mengikuti entrepreneurship teman-teman. Di entrepreneurship, Tokopedia waktu itu masuk entrepreneurship, dicariin sama BINUS investor, dan jadilah Tokopedia kayak sekarang, teman-teman. Jadi kalian yang punya ide-ide bisnis nih, teman-teman, boleh ambil program 3+1 ini, 1 tahun kalian entrepreneurship, teman-teman. Bikin bisnis, nanti itu semua dibantu sama BINUS, teman-teman. Jangan khawatir, BINUS bakal bantu total.
Nah, selain dua itu, mungkin kalian bisa melakukan penelitian nih teman-teman. Nah, selain penelitian juga kalian mungkin punya jiwa sosial tinggi, kalian bisa ikut community development teman-teman. Membantu secara sosial nih teman-teman ya kan. Mungkin yang punya rasa sosial yang tinggi bisa ikut community development. Dan ini juga nih, aku juga pengen nyoba nih study abroad di BINUS teman-teman. Jadi kan mungkin kalian pengen ya ke luar negeri, gimana sih belajar di luar negeri. Nah, BINUS ini punya programnya teman-teman, study abroad. Jadi study abroad pun enaknya di BINUS adalah kalian hanya membayar nggak sesuai sama universitas di sana. Mungkin mahal ya kalau bayar di luar negeri. Kita bayarnya itu sesuai bayaran di BINUS, teman-teman, kalau study abroad. Jadi, kalian kesempatan lah untuk coba dunia internasional, bahasa-bahasa apa di sana yang sesuai negara yang kalian mau, kalian bisa ikuti study abroad, teman-teman, belajar di sana. Oke, ini program yang unggulan BINUS nih, teman-teman. Mungkin nggak ada di kampus lain. Selain itu, teman-teman, BINUS juga sudah bekerja sama dengan Apple, teman-teman. Ya, siapa sih yang nggak kenal Apple dengan handphonenya, dengan iMac-nya yang cukup mahal dan cukup berkualitas juga. Nah, BINUS ini sudah bekerja sama dengan Apple Developer Academy, teman-teman. Dan Apple Developer Program ini, teman-teman, hanya ada di 3 negara di dunia, teman-teman. Di dunia itu cuma ada di 3 negara. Di Brazil, Italia, dan satu lagi di Indonesia. Dan di Indonesia hanya ada di BINUS University, teman-teman, nih, untuk Apple Developer Program. Siapa sih yang nggak mau kerja di Apple? Ya, teman-teman. Nah, boleh kita lihat nih, Kak, ini dia nih, Apple Academy di BINUS Alam Sutra, teman-teman, nih. Tuh, dia, ini udah rekrutan Apple, ya kan, sudah mencoba bagaimana sih nih Apple. Nah, kalian bisa coba nih yang suka banget nih sama teknologi, apalagi Apple, kalian bisa coba di Apple Academy, di BINUS University aja, teman-teman, di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, WWDC 2020 Student Challenge Winner. Ini dari Apple Developer Academy, dari BINUS, teman-teman. Boleh ini kita lihat, Kak, siapa sih winnernya? Nah, ini Kak Kinan Waru, teman-teman, cohort 1 BINUS alumni. Dia sekarang bekerja di iOS developer di Dana, teman-teman. Siapa yang nggak pakai Dana sih, teman-teman? Nah, ini Kak Kinan nih, dia jadi iOS developernya. Dan ini ada Kak Poppy Huangsaiswara, dia cohort 3 BINUS Computer Science sih, teman-teman. Dan dia juga join di Apple Developer Foundation Program sebelum masuk ke akademi programnya Apple. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak? Oh, selanjutnya program lainnya BINUS nih, teman-teman. Jadi, ketika kalian masuk BINUS, kalian kan pasti milih jurusan nih, teman-teman. Tapi, kalian juga punya passion mungkin di jurusan lain. BINUS punya program minor, teman-teman. Program minor ini sebenarnya bisa aku bilang program lintas jurusan lah ya, teman-teman. Jadi, ketika kalian sudah memilih jurusan, sudah berjalan di jurusan tersebut, tapi kalian punya passion di jurusan lain, kalian bisa ambil program minor untuk mencoba jurusan lain, teman-teman. Ya, jadi bisalah kalian coba. Misalnya nih aku dari mahasiswa Business Communication, aku bisa coba di Digital Ecosystem sesuai warna di sini, teman-teman, ya. Gitu. Boleh selanjutnya apalagi nih programnya, Kak Cika? Oh, ini ya. Kak Jessica Handojo, teman-teman. Dia berhasil menjadi software engineer intern di Google HQ, teman-teman, di California 2017. Wah, Google ya, teman-teman. Siapa yang nggak pakai Google sih? Nah, jadi Kak Jessica Handojo ini mendalami AI, Artificial Intelligence, semasa kuliah di BINUS, teman-teman. Kak Jessica juga sempat menjadi Machine Learning dan Back-end Engineer di salah satu unicorn startup Indonesia, yaitu Traveloka, teman-teman. Keren ya, teman-teman. Nah, kini Kak Jessica udah berkarir sebagai software engineer di Google Tokyo, teman-teman. Wah, keren banget, yang masih muda sudah jadi software engineer, teman-teman. Sudah berkarirnya, sudah cukup keren prestasinya. Nah, teman-teman, aku tadi bilang untuk study abroad. Nah, kalian nggak usah khawatir, teman-teman. BINUS ini bekerja sama lebih dari 160 lebih universitas di dunia, teman-teman. Di 5 benua dan 31 negara. Jadi, teman-teman, kalian nggak usah khawatir. BINUS itu udah kerja sama dengan banyak universitas di dunia, dan itu cukup bagus. Universitas juga ada yang setara lah sama BINUS, malah kan lebih. Dan ini selanjutnya ada, yang kayak aku bilang tadi, yang mau magang nih, teman-teman, yang mau coba kerja. Nah, kita punya partner magang di Tripes One ini, teman-teman, bisa kita lihat nih, semua partner magang kita, ini sedikit ya, masih banyak lagi partner magang kita, tapi ini yang mungkin di luar kepala kalian nih, kalian udah tahu banget nih, ya kan, ada di Trans TV, RCTI, IBM, ya kan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalian magangnya di tempat apa. Aku kasih tahu nih, teman-teman, kalau magang di BINUS
kita perusahaannya cukup bagus-bagus banget relasinya, partnernya. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian bakal berpengalaman banget di salah satu perusahaan multinasional yang kalian bisa lihat di sini semua. Cobalah ya, aku mau magang di Google, bisa. Nggak ada yang nggak bisa di BINUS. Nah, selanjutnya adalah fasilitas BINUS Maya, teman-teman. Jadi, mungkin fasilitas-fasilitas ini jarang ada di universitas lain, teman-teman, tapi di BINUS, itu kita punya aplikasi BINUS Maya, teman-teman, namanya. Nah, aplikasi ini akan membantu proses kuliah kalian, teman-teman. Satu, jadi gini teman-teman, kan kalau kuliah kadang kita lihat jadwal, ngatur jadwal, apa segala, itu ribet kalau manual, teman-teman. Di BINUS, udah nggak ada lagi ribet-ribet atau secara manual. Semua secara online, teman-teman. Di BINUS Maya, kalian mau lihat tugas, mau lihat jadwal, itu ada semua. Dan kalian ngumpulin tugas nih, biasanya kan kalau masih sekolah juga mungkin dulu sebelum online ya, bikin tugas, catat-catat, kumpulin ke guru, kumpulin ya kan. Nah, kalau di BINUS, itu enggak. BINUS sistemnya tugasnya online, teman-teman. Jadi, nanti dosen kasih tugas, kalian itu tinggal kerjain di online itu. Habis itu kelar, teman-teman. Tinggal kalian kumpulin, tinggal kalian submit. Selain itu, di BINUS Maya, kalian mau lihat jadwal, mau lihat apapun, nilai, buku, ada semua, teman-teman. Mau chattingan sama teman-teman, kalian sekelas juga bisa di BINUS Maya. Keren ya fasilitasnya ya. Nah, selanjutnya ini fasilitas Creative Classroom, teman-teman. Aku sendiri udah nyoba nih, teman-teman, di Creative Classroom ini. Jadi, bisa kita lihat nih, teman-teman. Temboknya itu bisa dicoret-coret, serba papan, TV, komputer, mejanya pun bisa dicoret-coret, teman-teman. Jadi, di Creative Classroom ini, teman-teman, jika kalian nih punya ide atau mau diskusi sama teman-teman kalian bisa datang ke Creative Classroom dan kalian bisa tuangin ide kalian, diskusi kalian sama teman-teman kalian di sini. Mau brainstorming, mau bikin usaha, biasanya kan kumpul nih sama teman-teman. Masa ngumpul di kantin berisik ya? Kalian bisa gunain fasilitas Creative Classroom ya, teman-teman. Tuh, tinggal kalian coret-coret, brainstorming, apa segalanya di sini. Wah, cukup menghasilkan lah. Nah, teman-teman, sama ini ya, mungkin paling yang kalian tahu dari BINUS adalah suka mendrop out. Jadi, sebenarnya tuh teman-teman, BINUS ini bukan suka mendrop out, tapi dengan kesalahan-kesalahan tertentu mungkin kita bisa di drop out. Salah satunya adalah mencontek, teman-teman. Di BINUS, mencontek itu sama dengan drop out. Kenapa, teman-teman? Jadi, kalian nggak usah takut ya. BINUS itu pengen punya lulusan BINUS ini berkualitas, berintegritas, dan punya bisa dipercaya di perusahaan-perusahaan lain. Dari kita, contohnya satu ini cukup besar pengaruhnya mencontek sama dengan drop out. Jadi aku yakin ketika kalian masuk BINUS, kalian yang punya kebiasaan mencontek, kalian akan berhenti. Karena BINUS juga akan membantu kalian, mendesain kalian ketika orientasi, mendesain kalian, membantu kalian supaya gimana caranya kalian bisa ngikutin perkuliahan dengan baik. Jadi kata mencontek ini udah jauh dari anak-anak BINUS, teman-teman. Kita kalian masuk BINUS, mencontek itu kayak udah nggak zaman. Jadi nggak usah takut, teman-teman, ketika kalian yang masuk ke BINUS nyontek dikit aja, enggak. Jadi yang penting kalian didesain sama BINUS nanti. Jadi nggak usah takut lah untuk mencontek sama dengan drop out, karena banyak kasus ya, teman-teman aku nanya, lu kok bisa tahan sih di BINUS, kan nyontek aja dikit drop out gitu. Tapi nggak usah takut, teman-teman, aku udah didesain sama BINUS bagaimana caranya aku bisa ngikuti perkuliahan dengan baik, dan aku selama ini nggak pernah mencontek sama sekali. Padahal dulu di SMA nih, teman-teman, aku suka nyontek juga. Tapi pas aku masuk BINUS, dengan pelatihannya BINUS, wah, aku cukup mengerti banget pelajaran-pelajarannya, jadi aku udah nggak perlu nyontek sama sekali. Selanjutnya boleh kita lihat nih, Kak Cika. Nah, di BINUS juga hampir semua mahasiswa BINUS udah ngikutin tes narkoba, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di BINUS cukup banyak ya prosedur-prosedur penanganan yang seperti narkoba, atau dia punya sesuatu yang menjualan apa, pokoknya aman dari narkoba lah BINUS, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir, kita selalu ada tes narkoba, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini prestasi mahasiswa BINUS, teman-teman. Jadi di BINUS, teman-teman, setiap 2 hari mendapatkan satu penghargaan, teman-teman. Wah, keren banget gak sih, teman-teman? Udah berapa banyak penghargaan BINUS dapat? Iya. Oke, coba kita lihat nih, Kak, ada penghargaan apa aja sih yang BINUS dapat? Nah, ini Kak Hengki Sanjaya, teman-teman. Dia pemenang dari silver medal untuk IT Software Solution for Business di WorldSkill 2019 di Kazan, Rusia, teman-teman. Nah, ini juga ada 2017 World Final Rapid City di USA, dan 2019 juga World Final di Porto, Portugal, teman-teman. Wah, keren ya. Jadi ini yang mau nyoba-nyoba punya
bikin prestasi di BINUS, aku yakin kalian bisa. Sampai ke luar negeri pun bisa ya. Nah, ini juga ada Kak Raymond Iskandar, teman-teman. Mahasiswa dari Creative Award for Prince Spice Asia 2017, teman-teman. Ada Kak Kezi Aprilia juga, dia Second Asian China University Student Culture, teman-teman. Dari BINUS juga nih, teman-teman. Dan Jessica Celia dan Kak Sachiko, Gold for Print BG Award 2018. Nah, BG Award nih, teman-teman, ini kompetisi untuk mahasiswa dari Cita Pariwara, teman-teman. Ajang festival dan award ikan terbesar di Indonesia. Dan Kak Jessica dan Kak Celia ini menang, teman-teman, medali emas. Keren ya? Oke, nah ini juga ada kompetisi mahasiswa ya. Jadi BINUS University memenangkan Best Presentation di Youth Interior Design Award 2019, teman-teman. Wah, keren ya. Tuh dapat uang deh, teman-teman, dapat penghargaan 10 juta. Wah, lumayan banget ya. Jadi kalian yang mau bikin prestasi masuk BINUS, pasti aku yakin kalian punya ide-ide bagus untuk menghargai diri kalian juga dan menghargai BINUS University. Oke, kita masuk nih ke alumni BINUS University, teman-teman. Siapa sih alumni BINUS University? Mungkin kalian ada yang kenal, ada yang enggak ya. Boleh, Kak? Kita masuk ke alumninya langsung aja. Nah, teman-teman, film nanti kita cerita tentang hari ini. Siapa sih yang belum nonton, teman-teman? Mungkin ada yang udah nonton, teman-teman. Nah, kalian mungkin nggak tahu ya. Jadi, film nanti kita cerita tentang hari ini, teman-teman, itu dibuat oleh Kak Marcella FP, alumni dari BINUS University, dari jurusan DKV New Media, teman-teman. Selain film ini, mungkin kalian tahu nih, teman-teman, novel-novelnya kalian bisa lihat nih, teman-teman. Mungkin kalian baca nih, teman-teman ya. Ini cukup terkenal novelnya juga, sudah publikasi sudah banyak. Oke, selanjutnya selain Kak Marcella FP ada siapa lagi? Nah, Kak Baza Ibnu, teman-teman. Mungkin di awal-awal kita main Instagram atau 2000 berapa itu, kita pasti lumrah banget sama namanya si Juki, teman-teman. Ya kan, si Juki dengan komik-komiknya, dengan novel, dan dengan filmnya, teman-teman. Nah, si Juki ini, teman-teman, kreatornya ini adalah Kak Baza Ibnu, teman-teman. Dia adalah alumni BINUS University, teman-teman. Dan dia sudah mendapatkan alumni achievement untuk animation feature film 2017 dan 2020, teman-teman. Keren ya, teman-teman ya. Siapa sangka sih si Juki ternyata anak BINUS yang bikin. Nah, selanjutnya ada Creator and Animation Director, Kak Andrew dan Kak Antonius, teman-teman. Jadi mereka ini pembuat film dan animasi-animasi banyak. Salah satunya adalah Knight Chris, teman-teman. Mungkin waktu kita itu pernah lah nonton Knight Chris ini di RCTI, di Metro TV, di MNC, ya, sering muncul juga dulu ya. Nah, pembuatnya adalah Kak Andrew dan Kak Antonius, teman-teman. Selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak? Oh, ini sedikit dari banyak kakak-kakak alumni kita yang berhasil masuk di Hall of Fame of Animation of School of Design. Ini kakak-kakaknya semua nih, teman-teman. Banyak ya yang mau menangkan. Selain itu nih dari mungkin selain desain ada Kak Yasa Singgi, teman-teman. Wah, ini aku ngidolain banget sih Kak Yasa Singgi ini, teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah founder dan CEO dari Miss Republic, teman-teman. Dan Kak Yasa Singgi ini, teman-teman, masuk ke Forbes Under 30 Asia. Apa sih Forbes nih, teman-teman? Jadi Forbes ini, teman-teman, dia wirausahawan yang sukses di bawah 30 tahun, teman-teman. Keren banget gak sih Kak Yasa Singgi ini masuk Forbes Under 30 Asia, teman-teman. Wah, semoga salah satu dari kita nih, atau kalian semua bisa masuk ke Forbes juga, teman-teman ya. Nah, selain itu, siapa yang nggak punya Facebook nih, teman-teman? Di Facebook di Indonesia, Kak Peter Lydia nih, teman-teman, country director-nya. Oke, selanjutnya, selain Kak Peter, siapa aja nih? Oh, ada Kak Wilson Cuaca. Dia pembuat East Venture, teman-teman. Dan seed investor dari Traveloka, Tokopedia, Ruang Guru. Ini Kak Wilson Cuaca. Oke, selanjutnya siapa lagi? Pergi-pergi, teman-teman. Ya, suka pergi-pergian atau pakai pergi-pergi nih. Nah, CEO-nya, ini Kak Kevin Sanjaya, teman-teman. Keren ya? Dan selanjutnya ini juga nih, nggak kalah keren, ada Kak Kevin Osmond, CEO Pinterest. Ya, selanjutnya juga boleh kita lihat lagi. Nah, teman-teman, ini mau aku show nih, teman-teman. Cantik ya, teman-teman. Ini namanya Kak Tengku Aliasandra, teman-teman. Dia adalah Head of Engineering Department MRT Jakarta, teman-teman. MRT kan baru-baru ini jadi, teman-teman, dan cuma ada di Jakarta. Dan Head of Engineering-nya ini, teman-teman, itu Kak Tengku Aliasandra. Keren ya, masih muda, sudah jadi Head of Engineering Department-nya, teman-teman.
Bisa kita lihat tadi alumni-alumni BINUS masih pada muda-muda ya mukanya ya. Iya, teman-teman. Jadi banyak alumni BINUS, hampir semua alumni BINUS yang masih muda-muda ini udah pada sukses, sudah pada bangun usaha. Contohnya Kak Teguh Alia, Kak Wilson Cuaca, Kevin Sanjaya, masih muda-muda banget teman-teman, udah pada sukses begini ya teman-teman. Siapa sih yang nggak mau sukses masih muda? Nah, kalian bisa coba masuk di BINUS, peluang kalian tuh tinggi. Nah, ini juga Kak Alamanda Shantika, dia pembuat dari Binar Academy, teman-teman. Nah, selain Kak Alamanda, boleh kita lihat nih selanjutnya di siapa lagi. Nah, Kak Michael Jovan, teman-teman, pembuat aplikasi Tani Hub, teman-teman. Ini aplikasi petani, teman-teman. Jadi, ini kelihatan ya masih pada muda-muda banget yang udah sukses gitu di BINUS, ya sudah jadi CEO, udah jadi pembuat aplikasi. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak, yang bisa... Oh, selanjutnya program-program, teman-teman. Oke, mungkin sedikit aja nih tadi dari aku untuk jelasin beberapa. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Kak Cika Maria. Boleh Kak dilanjutkan untuk program-program BINUS ada apa aja? Oke, makasih Kak Rifki sebelumnya. Oke, di sini teman-teman aku akan sedikit menjelaskan mengenai program-program atau jurusan-jurusan yang ada di BINUS University ya. Nah, kita ini di BINUS University ada 45 program plus 6 plus 4. Nah, jadi 45 programnya ini termasuk di program untuk Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Untuk di 6 programnya itu kita ada di Malang dan 4 programnya lagi ada di Bandung. Oke, dan 45 program ini terbagi jadi 38 program S1 single yang dimana kalian kuliahnya itu nanti hanya 4 tahun teman-teman jangka waktu kuliahnya, dan untuk ada 4 program juga untuk S1 plus S1 jadi double program dengan jangka waktu kuliah 5 tahun. Harusnya kan S1 plus S1 itu 4 tahun plus 4 tahun 8 tahun, tapi kita di BINUS University disingkat menjadi 5 tahun aja teman-teman. Jadi ketika kalian lulus kalian dapat 2 gelar S1. Nah, yang ketiga itu juga kita ada master track, yaitu 3 program S1 plus S2 teman-teman, dimana kalian nanti ketika lulus dapat gelar S1 dan S2 teman-teman. Dan ini juga harusnya S1 itu 4 tahun, S2 itu 2 tahun. Jadi harusnya 6 tahun, tapi kita singkat juga jadi 5 tahun aja teman-teman. Dan ada 6 program BINUS di Malang untuk S1 singlenya, dan 4 program BINUS di BINUS Bandung untuk S1 singlenya juga. Oke, nah di sini aku akan sedikit jelasin mengenai jurusan-jurusan yang ada di BINUS University. Nah, pertama kita ada di School of Computer Science nih teman-teman. Nah, di School of Computer Science kita ini biasanya untuk jurusan anak IPA nih teman-teman, dan anak SMK, tapi SMK-nya yang tertentu. Nah, kalau anak IPS yang mau masuk untuk jurusan di Computer Science itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi ini khusus anak IPA dan anak SMK yang di jurusan tertentu. Nah, untuk Computer Science sendiri terbagi jurusannya menjadi Cyber Security, Game Application Technology, Mobile Application Technology, Computer Science, dan untuk yang jurusan terbaru dari School of Computer Science kita ada Data Science nih teman-teman. Nah, untuk Cyber Security ini kalau misalnya kalian senang dengan dunia hacker, tapi kalian harus hackernya yang baik ya teman-teman ya. Nah, ini untuk sistem pengamanan nih teman-teman. Biasanya ini sangat dibutuhkan untuk bekerja di bank ataupun di kepolisian. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan itu kan sekarang butuh banget orang yang bekerja untuk di cyber security ini untuk pengamanan. Nah, kemudian ada game application and technology, di mana kalian ini kalau misalnya kalian senang dengan main game, tidak hanya sekedar main ya teman-teman, tapi kalau bisa di BINUS kalian harus menciptakan game dari awal sampai game itu dijalankan dan terjual teman-teman. Jadi kalian bisa sampai ngejual gamesnya seperti itu. Nah, ada juga mobile application and technology, itu juga sama teman-teman seperti game application technology, cuma ini lebih mainnya ke mobile. Terus juga kita ada computer science atau teknik informatika teman-teman untuk bahasa Indonesianya. Terus juga kita ada data science. Nah, untuk School of Information System, di sini untuk School of Information System, untuk jurusan IPA, IPS, maupun SMK, ini bisa masuk teman-teman. Jadi kalau misalnya anak IPS mau masuk jurusan komputer, ini teman-teman yang anak IPS bisa masuk di School of Information System. Nah, di School of Information System ini terbagi jadi Informasi Sistem Accounting dan Auditing, Informasi Sistem, Bisnis Informasi Teknologi, dan yang jurusan yang terbaru dari School of Information System itu adalah Business Analytics, teman. Nah, bedanya apa dari School of Computer Science dan School of Information System? Pertama, yang tadi teman-teman aku bilang, nah School of Computer Science itu hanya untuk anak IPA dan anak SMK tertentu, kalau untuk School of Information System itu untuk semua jurusan. Nah, bedanya lagi kalau misalnya School of Information System itu nanti kalian akan belajar bisnis. Jadi kalian setengah komputer, setengah bisnis. Tapi komputernya tidak mendalam seperti untuk di computer science. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada School of Design, teman-teman, di mana School of Design kita terbagi jadi desain interior, DKV animasi, DKV creative advertising, dan new media. Nah, yang membedakan lagi nih teman-teman untuk DKV kita nih, kita ada beda
dengan kampus lain ya teman-teman, di mana kalau misal kampus lain itu jurusannya hanya desain atau DKV saja. Nanti untuk penjurusannya akan dibagi di semester 5 kalau kampus lain. Tapi kalau di kita itu untuk DKV-nya sudah dispesialisasikan. Jadi ada DKV animasi, creative advertising, dan new media. Kalau misal kalian lebih seneng gambar karakter, gambar-gambar yang kayak manusia, animasi, itu kalian bisa masukkan di DKV animasi. Kalau misal kalian seneng untuk gambar creative advertising atau di periklanan, itu kalian bisa masuk di DKV Creative Advertising. Atau kalian senang di media cetak untuk gambarnya, itu kalian bisa masuk di DKV New Media, teman-teman, seperti itu. Nanti dari sini kalian akan dispesialisasikan lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi belajar animasi kalian tuh akan lebih mendalam daripada DKV di kampus lain. Nah, kemudian ini kita ada BINUS Business School nih teman-teman, di mana yang tadi Kak Rifki sudah jelaskan, kita mendapatkan akreditasi EACSB untuk di jurusan Fakultas BINUS yang sudah dapat akreditasi internasional ini. Nah, di jurusan bisnis ini kita ada beberapa jurusan nih teman-teman, dan ini juga untuk IPA, IPS, SMK ini masuk teman-teman, di sini bisa masuk. Jadi ada Business Creation, ada International Business Management, Global Business Marketing, Management, dan Business Management teman-teman. Nah, bedanya apa sih teman-teman? Nah, kalau Business Creation ini teman-teman, biasanya tuh kalau teman-teman yang dari awal pengen menjadi entrepreneurship teman-teman. Nah, kalian akan dibantu, dibimbing untuk membangun suatu bisnis teman-teman, dari plannya sampai benar-benar terrealisasikan seperti itu. Nah, kemudian ada Global Business Marketing nih teman-teman. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana nih marketing di dalam negeri atau marketing di luar negeri teman-teman. Seperti itu. Kayak misalnya nih, teman-teman beli KFC kan, kalau di luar negeri beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia KFC-nya pakai nasi, kalau di luar negeri tidak pakai nasi teman-teman. Seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar budaya cara marketingnya seperti itu. Nah, kemudian kita ada di Fakultas of Ekonomi dan Komunikasi, teman-teman. Nah, di sini kita ada accounting, finance, komunikasi, marketing komunikasi, komunikasi untuk mass komunikasi. Ada bisnis hotel management, dan tourism. Untuk jurusannya di sini yang bisa masuk adalah semua jurusan, IPA, IPS, dan SMK juga bisa masuk, teman-teman. Nah, untuk komunikasi kita juga sedikit berbeda dengan kampus lain nih, teman-teman. Seperti DKV kita juga. Nah, jadi komunikasi kita tuh udah dispesialisasikan juga, teman-teman. Jadi kalau misal kalian senang belajar yang lebih ke PR, kalian bisa ambil untuk di marketing komunikasi. Kalau misal kalian lebih belajar lebih pengen ke broadcasting, kalian bisa ambil di mass komunikasi, seperti itu. Nah, kemudian untuk di Fakultas Humanitis kita ada jurusan Business Law, teman-teman. Nah, ini adalah hukum bisnis. Kalian akan belajar perdata dan pidana, dan lulusnya tetap sarjana SH, tapi kalian lebih menekankan ke arah bisnis, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita juga ada hubungan internasional, ada psikologi, ada sastra Cina, sastra Jepang, sastra Inggris, dan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalau misalnya sastra kita di BINUS University itu ada yang menarik nih, teman-teman, di mana kita itu akan ada native yang ngajar, teman-teman, mulai dari semester 1 seperti itu. Nanti akan ada native yang benar-benar orangnya langsung datang untuk mengajar kita gitu. Dan biasanya dosennya itu nanti native-nya akan umurnya tidak jauh beda dari kita. Jadi lebih nyambung untuk komunikasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk di Fakultas Engineering kita yang tadi Kak Rifki juga sudah jelaskan, kalau di engineering kita itu kita sudah dapat sertifikasi internasional, yaitu akreditasi ABET ya, pengakuan secara internasional untuk sekolah teknik terbaik di dunia. Nah, di sini untuk jurusan teknik kita ada arsitektur, civil engineering, terus ada teknik industri, ada computer engineering, sama food technology, teman-teman. Nah, di sini untuk engineering kita sama seperti computer science, teman-teman. Hanya anak IPA dan anak SMK tertentu yang bisa masuk di jurusan engineering. Anak IPS tidak bisa ya, teman-teman. Oke, di next-nya kita ada double program nih, teman-teman, di mana program kita ada S1 plus S1 yang tadi aku bilang dengan jangka waktu kuliah 5 tahun. Tapi teman-teman ambil double programnya ini tidak boleh ambil sendiri ya, teman-teman. Katakanlah teman-teman mau ambilnya psikologi dengan sastra Cina. Nah, itu tidak bisa, teman-teman, karena kita sudah dipaketin nih. Jadi kalian hanya ada 4 jurusan untuk di double program. Jadi teman-teman hanya bisa milih computer science dan matematik, computer science and statistik, accounting dan informasi sistem, manajemen dan informasi sistem, seperti itu. Nah, kalau untuk yang accounting dan informasi sistem dan manajemen dan informasi sistem itu untuk semua jurusan masuk ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang 2 teratas ini itu hanya untuk anak IPA dan anak SMK tertentu, karena kita ada computer science-nya di situ. Nah, kemudian untuk master track-nya yang tadi S1 plus S2, teman-teman, kita ada 3 jurusan aja, yaitu ada Master of Management, ada Master of Informasi System Management,
ada Master of Informasi Teknologi, teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk jurusan yang ada di BINUS Bandung dan BINUS Malang, teman-teman. Nah, untuk di BINUS Bandung, kita ada Computer Science, ada Desain Interior, ada DKV, dan Creative Ownership. Nah, kemudian di BINUS Malang, kita ada Computer Science, Desain Interior, DKV, Entrepreneurship, Komunikasi, dan Public Relation. Nah, untuk program di BINUS Bandung dan BINUS Malang, kita ada program yang namanya 2+1+1. Nah, kalau tadi kan Kak Rifki jelasin 3+1 ya, teman-teman. Tapi kalau khusus di BINUS Bandung dan BINUS Malang itu kita ada program namanya 2+1+1. Nah, di mana kalian akan kuliah itu 2 tahun di BINUS Bandung atau di BINUS Malang. Beli salah satu ya, teman-teman. Nah, kalian nanti 1 tahunnya lagi itu kalian akan ke Jakarta atau ke Alam Sutra atau ke Bekasi, teman-teman. Sesuai jurusan yang kalian ada gitu di kampus mana. Nah, kemudian one-nya lagi kalian baru enrichment program. Yang tadi Kak Rifki jelaskan ada 5 pilihan seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya kuliah di Bandung, nggak melulu kalian itu nggak menikmati fasilitas BINUS yang ada di Jakarta, tapi kalian akan menikmati fasilitas juga yang BINUS yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih buat anak kelas 12 atau teman-teman semua nih. Nah, di sini kita ada BINUS University Scholarship atau beasiswa di BINUS University, teman-teman. Oke, di sini kita ada beberapa jenis beasiswa. Nah, yang pertama ini kita ada beasiswa Widya Scholarship, teman-teman. Nah, di mana jika teman-teman dari SMA Gonzaga memiliki prestasi nasional maupun internasional nih, teman-teman, di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kalau kalian olahraga, bidang olahraga boleh sih teman-teman di-apply. Asal jangan kalian tuh olahraganya tuh yang kayak lomba 17-an, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, selama itu SMA, teman-teman, selama kalian SMA 3 tahun terakhir, berarti maksimal itu kalian apply pas kalian kelas 1 SMA dapat sertifikatnya. Nah, benefitnya apa sih? Nah, benefitnya itu nanti kalian akan berkesempatan mendapatkan beasiswa penuh selama 4 tahun kuliah di BINUS, teman-teman. Jadi nanti kalian tetap mengikuti tes TPKS juga yang ada di BINUS. Nah, terus nanti untuk syarat Widya Scholarship ini kalian harus melampirkan sertifikat lomba kalian yang ada nama kalian ya, teman-teman. Nama kalian harus tertulis di sertifikat tersebut. Nah, terus satu lagi kalian harus melampirkan raport juga, teman-teman, dari semester 1 sampai semester 4 seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya beasiswa parsial atau beasiswa TPKS, teman-teman. Nah, di mana kita untuk tes di BINUS University, untuk tes terdekat itu kita ada di tanggal 19 September 2020 dan tes selanjutnya yang terdekat itu kita ada di 3 Oktober, teman-teman. Nah, untuk beasiswa TPKS ini benefitnya apa sih, Kak? Nah, kalau beasiswa TPKS ini benefitnya itu kalian berkesempatan mendapatkan beasiswa start dari 0% hingga 100% untuk bebas di biaya uang masuknya nih, teman-teman. Atau kalau sekolah itu namanya uang gedung atau uang pangkal ya. Nah, dari sini nanti besaran beasiswa kalian itu akan dilihat dari hasil tes kalian, teman-teman. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya itu kalian nggak usah ngelampirin rapot kalian. Kalian cukup membeli formulir, mengikuti tes, terus nanti dilihat deh hasil tesnya dapat berapa persen nih kira-kira kalian nih. Nah, kalau untuk jurusan tertentu ya teman-teman, kita ada surat tambahan. Seperti kalau misalnya kalian mau ngambil DKV, nah kita harus ada syarat lagi tambahannya yaitu surat keterangan tidak buta warna dari dokter spesialis mata nih teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini kita ada jenis beasiswa namanya BINUSian Community Scholarship. Di mana kalau misalnya teman-teman nih punya kakak kandung yang satu kakak sama kalian ya, satu kartu keluarga, atau orang tua kalian nih yang dulu alumni BINUS sudah lulus atau masih kuliah di BINUS nih teman-teman. Kalau misalnya kalian punya kakak yang masih kuliah di BINUS, nah kalian bisa apply nih dengan namanya beasiswa BINUSian Community Scholarship. Syaratnya gampang banget. Syaratnya itu cukup lampirin kalau misalnya kakaknya masih kuliah, cukup lampirin flashcard kakaknya, kartu BINUSian kakaknya. Terus sama fotokopi kartu keluarga, seperti itu. Kalau misalnya kakaknya sudah lulus, itu nanti kalian tinggal lampirkan ijazah kakak atau orang tuanya aja. Nah, nanti kalian bisa apply BINUSian Community Scholarship ini. Nah, selama pendaftaran sampai 29 Oktober, beasiswa Community Scholarship ini startnya itu dari 50% untuk potongan di biaya uang sumbangannya atau uang pangkalnya tadi. Hingga up to 100% nih teman-teman. Nah, kalau misal kalian daftarnya lewat dari 29 Oktober 2020 untuk beasiswa Community Scholarship, itu nanti beasiswanya akan turun menjadi 25%, flat 25%, seperti itu. Nah, kemudian kita yang keempat ini ada beasiswa penuh untuk program PGSD, teman-teman. Bagi kalian yang ingin menjadi guru untuk guru SD, nah ini kita ada beasiswanya, teman-teman. Seperti beasiswa Widya tadi, ini ada beasiswa untuk PGSD nih, di mana kalian nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan beasiswa free
up to 4 tahun untuk kuliah di BINUS seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya cukup mengikuti tes. Terus selain tes nanti kalian ada wawancara juga dengan ketua jurusan. Kemudian juga kalian bisa melampirkan rapot kalian dari semester 1 sampai semester 4 nih teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian sekarang untuk pendaftarannya kita gampang banget nih teman-teman, karena kan kita lagi pandemi seperti ini, kita juga tidak boleh keluar dari rumah ya teman-teman, nggak boleh kemana-mana. Nah teman-teman kalau misalnya mau daftar di BINUS gampang banget nih. Kita itu sekarang pendaftarannya sudah online dan tesnya pun juga sudah online nih teman-teman. Nah kalau untuk pendaftarannya teman-teman atau mau tanya lebih lanjut, teman-teman bisa tanya atau kontak Kak Rifki nih, boleh di screenshot dulu atau boleh di foto dulu nih untuk kontaknya Kak Rifki. Nanti kalian bisa ditanya-tanya untuk Kak Rifki nih, untuk pemberian formulir, tanya-tanya tentang jurusan, diskusi tentang kuliah di BINUS, seperti apa. Itu bisa banget teman-teman. Nah, selain itu juga Kak Rifki juga pasti orangnya open banget nih buat teman-teman nih kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari BINUS University atau informasi mengenai BINUS University. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa via chat atau teman-teman bisa open mic-nya, boleh? Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung open mic-nya. Yuk, silakan. Oke nih teman-teman, boleh tanya tentang beasiswa lagi kalau misalnya teman-teman masih belum jelas dengan beasiswa-beasiswa yang ada di BINUS University atau tentang jurusan-jurusan yang ada di BINUS University, teman-teman boleh tanya lagi. Nah, ada lagi nih teman-teman untuk info tambahan, ini untuk refund dana teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngambil kuliahnya di PTN, terus kan kalau PTN itu kan pengumumannya akhir-akhir ya teman-teman, sedangkan swasta ini ada beasiswanya hanya di awal-awal nih kalau di BINUS. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil PTN, itu boleh banget teman-teman. Kita ada namanya sistem refund dana nih teman-teman. Tapi dengan syarat teman-teman, PTN yang kalian pilih itu harus dibawa ke Menristek-Dikti dan harus mengambil jenjang S1 juga, dan kalian itu harus melakukan pendaftaran ulang juga di PTN tersebut. Contoh ya teman-teman, misalnya teman-teman ambil kuliahnya untuk PTN-nya di UI nih teman-teman. Terus kalian ambil jenjangnya D3 atau D4. Nah, itu dana kalian tidak bisa di-refund ya teman-teman ya, kecuali kalian ambil di UI, jurusannya itu S1 juga jenjangnya, dan kalian sudah mendaftar ulang di UI. Nah, kalian itu nanti bisa refund dana. Refund dananya itu seperti apa? Refund dana itu dana yang telah kalian bayarkan di BINUS University itu akan dikembalikan semua, hanya dipotong 5 juta aja teman-teman untuk biaya administrasinya, seperti itu. Nah, biasanya kalau misal kalian mengisi formulir, itu ada ketentuan untuk refund dana, dan misalnya kalian setelah tes juga kan dikasih buku informasi panduan penting, itu untuk cara-cara pembayaran, untuk pembayaran kuliah, untuk deadline-deadline kalian, terus sama untuk cara-cara untuk refund dana teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih teman-teman? Boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic, atau boleh via chat juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Ernest Nathanael. Mau tanya dong, kalau tes yang tanggal 19 September itu yang dites apa aja ya? Gitu, Kak. Oke, makasih Ibu Maria. Nah, kebetulan tadi aku belum jelasin juga nih untuk tesnya yang akan diteskan. Nah, biasanya tuh kalau tes di BINUS University itu nanti kalian tesnya itu materinya itu adalah study skill, logic, dan verbal test. Nah, kalau misalnya gambaran besarnya itu seperti kayak matematika, terus matematika juga tapi yang tidak berat-berat banget, tapi yang hanya matematika dasar seperti peluang dan teman-temannya, tidak ada sin, tidak ada cos, tidak ada integral. Nah, terus juga yang kedua kalian akan tes bahasa Indonesia juga untuk materinya. Terus yang ketiga ada psikotes yang seperti gambar bentuk seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa jurusan nih teman-teman, kayak jurusan DKV itu nanti ada tes tambahan lagi setelah tes TPKS. Nah, kalau misalnya DKV itu biasanya kalian ada tes gambar tambahannya. Nah, kalau misalnya DKV-nya desain interior, nanti tes gambarnya itu tambahannya tes gambar bentuk. Kalau DKV yang lain, nanti gambarnya gambar imajinasi. Kalau misalnya kalian ambil sastra Inggris, kalian itu ada tes untuk mengarang esai, seperti itu. Jadi beberapa jurusan ini memang ada tes tambahannya. Tapi kalau misalnya kalian ambil contoh, kalian ambil computer science atau psikologi. Nah, itu kalian hanya tes TPKS saja, tidak ada tes tambahannya. Seperti itu. Mungkin ada yang lagi yang mau bertanya?
Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang mau bertanya nih. Kalau misalnya di via chat juga boleh, teman-teman, nanti akan dibacakan. Atau mungkin aku boleh putar video lagi kali ya, Bu, ya? Boleh, boleh. Oke. Oh, ini ada Urban. Hidup gua di BINUS, it's really awesome so far. Karena lingkungan gua, karena teman-teman gua, dan juga fasilitas yang high technology di BINUS. Waktu gua masuk di BINUS, gua langsung berpikir bahwa the future starts now. And actually, it gets even better and better because life in BINUS is really fun, really easy. It's like living the future. Dan gue sekarang merasa percaya diri karena gue merasa gue sudah berada di jalur yang tepat. Gue setiap hari sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Selalu dipush untuk mandiri dengan belajar menentukan sendiri apa yang gue pelajari sesuai yang gue minati. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Mulai dari BINUS Card yang bisa untuk ngapain aja, dan juga digital library, e-learning dengan akses tanpa batas. Semuanya bisa online, terus ada apps juga loh. Jadi belajar itu kapan aja dan di mana aja. Lagi pula dosen-dosen BINUS modern kok. Dekat dengan mahasiswa dan juga gampang diajak diskusi. Selain itu, jika kita punya masalah, dosen-dosen juga nge-welcome banget kita buat sharing masalah kita. Nah, sistem ini masih ditambah lagi dengan employability dan entrepreneurial skills development programs. Ini juga diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Jadi, lulus dari BINUS nggak hanya bisa bekerja, tapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi job creator. Nggak perlu lama-lama untuk jadi sukses, karena di BINUS ada program 3+1, di mana kamu 3 tahun kuliah dan 1 tahun langsung masuk ke dunia kerja. Selain itu, kamu juga bisa ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri. Atau kamu bisa bikin startup dengan startup incubator di BINUS. Di kuliah umum, kita juga diajari oleh pakar dan praktisi nyata, dan pimpinan perusahaan-perusahaan kelas dunia, yang sifatnya mendunia bagian dari global learning system yang ada di BINUS. Fokus itu penting dan kita sudah terbiasa dengan itu. Etos kerja, kemandirian, kegigihan, teamwork, dan juga integritas. Karakter-karakter ini yang akan membuat perbedaan untuk menuju sukses dan gak serta-merta ada. Harus dilatih, dibiasakan, dan dibentuk. Dan itu yang saya rasakan di BINUS. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia. Oke, teman-teman. Mungkin sudah ada pertanyaan nih, teman-teman nih, yang mau bertanya. Sudah ada ini, Kak, dari... Boleh. Sebentar tadi. Rafael Suharso. Saya ingin bertanya untuk program DKV umumnya berapa jumlah siswa per kelas? Begitu, terima kasih.
Oke, kalau untuk DKV, kita anak DKV-nya banyak banget ya. Tadi siapa nih? Rafael ya. Rafael untuk DKV-nya banyak banget. Nah, kita itu biasanya memang kalau di BINUS itu pakai kuota nih teman-teman. Tapi tergantung lagi DKV apa dulu. Kalau misalnya desain interior, kita terima anaknya juga nggak terlalu banyak nih teman-teman. Biasa kurang lebih 100 anak untuk kuota untuk desain interior. Kalau untuk DKV yang lain, saya rasa sih untuk kuotanya itu kurang lebih 500 teman-teman untuk DKV. Seperti itu. Nah, mungkin kemudian oke, untuk pertanyaan dari Gregorius ya. Nah, Siang, kalau untuk kualitas pembelajaran setiap kampus itu sama atau tidak? Nah, maksud kamu kan kita kan ada kampus nih, ada di Kemanggisan, ada di Amsutra, dan ada di Bekasi juga ya. Nah, kalau untuk sistem pembelajarannya kita semua sama, dosen kita juga semua sama. Nanti dosen yang akan keliling, bukan kalian yang akan pindah-pindah kampus. Nah, kalian nanti saat kalian kuliah, kalian itu akan pilih satu kampus aja. Jadi kalian mau kuliah di Kemanggisan, Alam Sutra, atau di Bekasi, teman-teman, seperti itu. Dan untuk segala informasi juga nih, untuk semua jurusan itu tidak ada di kampus. Ada jurusan yang tidak ada di kampus Kemanggisan, ada jurusan yang tidak ada di kampus Alam Sutra, dan ada juga jurusan yang tidak ada di kampus Bekasi gitu. Nanti kalian kuliahnya juga kalau misalnya nih, saya ambil contoh ya. Kalau kalian ambil kuliah, katakanlah kalian mau ambil computer science atau manajemen. Nah, kalau manajemen kan kita ada di 3 lokasi nih. Kita ada di lokasi Kemanggisan, di Alam Sutra, ada di Bekasi juga. Nah, kalian tinggal pilih salah satu. Kalau misalnya cuma ada satu pilihan untuk kampusnya, kalian hanya bisa kuliah di kampus itu. Katakanlah kayak jurusan, misalnya kalian mau ambil sastra Jepang. Nah, sastra Jepang itu hanya ada di Kemanggisan. Nah, kalian hanya kuliah di Kemanggisan aja, teman-teman, seperti itu. Oke, dan untuk kualitasnya kita semua sama ya teman-teman, karena kita satu fakultas gitu, jadi tidak ada dibeda-bedakan seperti itu. Kemudian ada dari Hapsoro, Fakultas Hukum BINUS ada jurusan Hukum Internasional. Kalau Hukum Internasional kita nanti dilihat lagi, karena kan kita untuk hukumnya itu bisnis law, lebih menekankan ke arah bisnis. Kalau hukumnya itu nanti di dalamnya itu nanti kalian akan dijuruskan lagi seperti itu. Kalau untuk internasionalnya itu mungkin seperti global class ya. Kalau untuk jurusan hukum itu untuk bisnis law-nya kita belum ada untuk global class-nya, kecuali seperti computer science kita masih ada global class seperti itu. Oke. Oke, ini sudah dijawab oleh Kak Cikal. Oke, dari Jonathan pertanyaan, BINUS Square itu khusus anak BINUS ya Kak? Oke, kalau BINUS Square itu ya memang khusus anak BINUS. Jadi kalau misal kalian kuliah di BINUS, nanti kalian bisa main-main ke BINUS Square nih teman-teman. Dan BINUS Square itu emang untuk tempat-tempat kayak tadi Kak Rifki bilang, kos-kosan anak BINUS University lah gitu. Jadi kalian itu kos atau bayarnya itu setara dengan kos-kosan lain seperti itu. Jadi memang khusus anak BINUS, dan fasilitas kita juga sudah lengkap, sudah ada kolam renang, gym, kafetaria, biliar, dan segala macam. Dan informasi lagi, untuk di BINUS Square itu kalian tidak bisa bebas ya teman-teman ya. Nah, karena BINUS Square itu nanti tower cewek dan tower cowok itu dibedakan teman-teman gitu. Jadi ada dua, jadi kan di BINUS Square itu ada 4 tower, ada 2 tower cowok dan ada 2 tower untuk cewek seperti itu. Jadi kalian tidak bisa bebas gitu. Jadi kalian kalau mau ketemu teman kalian yang cewek atau lawan jenis kalian itu di bawah ketemunya gitu. Jadi nggak bisa main sembarangan ke kamar temennya yang lawan jenis seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, dari Rafael ya, untuk jumlah angkatan per kelasnya. Oke, kalau per kelas itu biasanya itu kita paling banyak untuk satu kelas itu kurang lebih 70 orang. Paling banyak ya, serapat-rapatnya itu 70 orang. Tapi biasanya itu tidak mencapai 70 orang. Biasanya sih paling banyak 60 orang untuk satu kelasnya, seperti itu. Kadang juga bisa 30 orang, bisa 40 orang, tergantung nanti mata kuliahnya yang ngambil berapa banyak seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dibantu jawab sama Kak Rifki nih. Kebetulan Kak Rifki itu salah satu mahasiswa di BINUS University nih. Kak Rifki, kalau boleh tahu Kak Rifki jurusan apa dan biasanya itu satu kelas berapa banyak muridnya nih Kak Rifki? Oke, baik Kak Cika. Ya teman-teman, aku dari jurusan manajemen di BINUS Business School-nya BINUS ya. Biasanya nih teman-teman satu kelas itu 40 sampai paling banyak tuh 60 orang teman-teman. Sebenarnya tergantung ini ya, kayak tadi Kak Cika bilang, tergantung ada berapa banyak satu angkatan itu.
kan dibagi-bagi ya, tapi sih kalau dari manajemen sendiri, kelas aku itu paling banyak sih 60 orang teman-teman, karena banyak yang minat di manajemen. Itu aja sih. Oke, mungkin kan Kak Rifki ini sebagai mahasiswa di BINUS ya Kak Rifki ya. Kak Rifki mungkin boleh sedikit sharing nih Kak Rifki, cara pembelajaran di BINUS University itu seperti apa di kelasnya. Nah Kak Rifki kan udah merasakan nih secara real langsung ya Kak Rifki ya. Mungkin Kak Rifki boleh sedikit bagi-bagi informasi nih atau pengalaman nih selama Kak Rifki kuliah di BINUS nih Kak Rifki. Boleh Kak Rifki? Oke, boleh banget teman-teman. Ini sesuai pengalaman aku ya teman-teman. Ini aku ngomong sejujurnya aja bahwa pembelajaran di BINUS nih teman-teman ini cukup modern kalau menurut aku ya teman-teman. Cukup mengikuti zaman. Apalagi nih teman-teman, mungkin pikiran teman-teman untuk kuliah nih mungkin dosennya galau, dosen killer apa. Aku jamin di BINUS itu nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Dosennya cukup adaptif, cukup bergaul lah sama kita teman-teman. Terlebih pelajaran-pelajaran itu kan kita biasa di sekolah nih buku apa segalanya mungkin agak banyak chapter-chapternya. Di BINUS teman-teman itu ada materi-materinya per sesi, jadi cukup singkat materinya, jadi kalian nggak capek-capek baca, tapi kalian juga udah dapet semua inti dari pelajaran di sesi itu teman-teman. Apalagi kan dibantu sama dosen juga nanti, jadi jika kalian mau bertanya nih teman-teman, misalnya nih habis kuliah offline, misalnya kuliah offline ya, kalian udah datang, terus kalian pulang, kalian lupa nih sama pelajaran. Nah, di BINUS teman-teman, kalian bisa tinggal buka BINUS Maya, kalian tanya nih sama dosennya di forum teman-teman. Jadi ada forum diskusi gitu teman-teman, jadi itu kalian bebas pakai, boleh nanya dosen di situ. Nah, itu salah satu enaknya kuliah di BINUS, dari pengalaman aku sih itu ya, jadi kadang kalau nggak ngerti, aku bisa langsung japri ini dosennya di BINUS Maya teman-teman. Selain itu, pengalaman aku adalah yang paling berkesan yang menurut aku adalah pembelajaran sih ya teman-teman. Kita tuh serba presentasi, ditambah pelajarannya yang bisa dibilang pakai bahasa Inggris, tapi kita bisa ngerti gitu lah teman-teman. Dan melatih aku presentasi ini kayak, aku nih bisa presentasi di depan kalian ini, itu gara-gara BINUS juga teman-teman. Di kelas aku dilatih untuk presentasi, terus dosennya juga membantu, ditambah yang paling penting adalah pelajaran-pelajaran ini teman-teman itu gampang banget dimengerti, gampang ditangkep, jadi kalian nggak perlu khawatir lah untuk pelajaran, pasti kalian nangkep. Itu sih kalau dari aku ya, ditambah aku suka diskusi juga, yang tadi creative classroom gitu-gitu, nah itu bisa dipakai semua teman-teman. Jadi menurut aku, pembelajaran di BINUS ini cukup modern, cukup adaptif dengan zaman, jadi mungkin nggak akan bosan buat kalian. Gitu sih teman-teman. Oke, Kak Rifki kan tadi bilang ya ada pakai pembelajaran bahasa Inggris ya Kak Rifki ya. Kalau di BINUS sendiri Kak Rifki, kalau boleh tahu nih Kak Rifki, biasanya kan ini anak SMA nih paling takut nih untuk pelajaran bahasa Inggris Kak Rifki. Nah kalau di BINUS sendiri Kak Rifki boleh tahu nggak nih dosennya pembawaannya untuk lisannya pakai bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia untuk pelajarannya, textbooknya atau materi-materi pelajaran yang dibawakan dosen atau sampai kalau misalnya ujian itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih Kak Rifki kalau boleh tahu Kak Rifki? Mungkin ini banyak pertanyaan nih biasanya kalau anak-anak SMA. Karena kan kita ada BINUS internasional dan BINUS reguler nih Kak Rifki nih. Bedanya apa sih? Biasanya pada nanya kayak gitu. Oke, bisa dijelaskan Kak Rifki? Baik. Boleh banget nih aku share sedikit ya. Jadi di BINUS mostly untuk kayak materi itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Tapi untuk dosen sih mungkin beberapa dosen menggunakan bahasa Inggris, tapi mostly menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Kecuali pelajaran bahasa Inggris kayak English in Focus, itu mungkin pakai bahasa Inggris ya teman-teman, karena memang pelajaran bahasa Inggris. Untuk ujian, ada yang memakai bahasa Inggris, ada yang memakai bahasa Indonesia teman-teman. Tapi secara garis besar nih teman-teman, kalian nggak perlu takut, karena ketika materinya itu misalnya bahasa Inggris semua, kalian bisa download di BINUS Maya lagi, materi bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dan terlebih teman-teman, jika memang semuanya pakai bahasa Inggris kalian takut, kalian nggak perlu takut. Karena di semester awal teman-teman, itu mungkin semua jurusan yang Kak Cika, semua tuh diajarin ada materi bahasa Inggris gitu teman-teman. Dan itu cepet banget lah kalian belajar bahasa Inggris itu, nangkepnya tuh cepet gitu lah teman-teman. Tapi mostly ya teman-teman sih untuk materi sih memang bahasa Inggris. Ya, hampir semua bahasa Inggris, tapi pembawaan dosen bahasa Indonesia. Jadi imbang lah, jadi kalian ngerti gitu. Itu sih Kak.
kita kalau misalnya di BINUS reguler itu walaupun mata kuliahnya atau pembelajarannya pakai bahasa Inggris, tetap dosennya pakai bahasa Indonesia ya Kak Rifki ya. Betul. Nah kalau misalnya di BINUS internasional kan langsung semuanya bahasa Inggris ya full. Nah satu lagi nih Kak Rifki nih, biasanya kan ada yang nanya nih Kak Rifki, kalau di BINUS itu ada tes TOEFL nggak sih Kak Rifki? Biasanya kan kalau misalnya anak-anak mau masuk tuh kan ada tes TOEFL nih Kak Rifki ya. Nah, Ya, kita kan sekarang sistemnya untuk tes masuk itu tidak ada tes TOEFL, tapi tes TOEFL-nya tuh pas FYP ya, Kak Rifki ya. Nah, betul. FYP itu sekedar informasi buat teman-teman, FYP itu adalah kayak orientasi, tapi orientasi kita tuh lebih ke pengenalan ke kampus dan fasilitas di BINUS, serta kalian akan diajarkan fasilitas-fasilitas yang akan kalian pakai, seperti BINUS Maya yang tadi Kak Rifki jelaskan. Nah, selain itu Kak Rifki nih, kalau misalnya di BINUS untuk tes TOEFL kan kita ada nih pas FYP nih Kak Rifki. Nah, TOEFL-nya itu buat apa sih Kak Rifki, dan gimana sih Kak Rifki untuk TOEFL-nya gampang atau susah? Aku lupa nih jelasin teman-teman. Jadi tes TOEFL ini teman-teman ini untuk penempatan kelas kalian teman-teman. Jadi di BINUS ini ada penempatan kelas teman-teman. Jadi mungkin ada TOEFL yang tinggi, ada TOEFL yang rendah teman-teman. Jadi menyesuaikanlah sama level TOEFL kalian di mana. Nggak mungkin kan kalau kita samain sama rata semua. Takutnya yang TOEFL atau bahasa Inggrisnya kurang bisa, digabungnya sama yang lancar bahasa Inggrisnya kan suka jomplang ya, satu ngerti satu enggak. Nah kalau di BINUS itu ada penempatannya. Jadi TOEFL yang tinggi itu kalian nanti sekelas sama TOEFL orang-orang yang TOEFL-nya tinggi. Nah misalnya TOEFL-nya ada yang di bawah ketentuan TOEFL tinggi itu, nah kalian di kelas-kelasin gitu teman-teman. Tergantung nilai TOEFL kalian. Jadi misalnya TOEFL-nya A, ya kalian sekelas sama TOEFL yang A juga. Misalnya TOEFL kalian B, ya kalian TOEFL sekelas sama TOEFL yang B juga. Begitu teman-teman. Oke, jadi lebih ke belajar nanti untuk sekelasnya itu kelas bahasa Inggris ya Kak Rifki ya. Jadi kalau misalnya kalian yang TOEFL di atas 500, nanti kalian akan belajarnya bahasa Inggris yang udah bisnis, Inggrisnya kelasnya. Nah kalau misalnya yang di bawah 500 nanti akan diajarkan lagi ya Kak Rifki ya untuk mencapai ke English bisnis. Karena kan kita kalau misalnya di kuliah di BINUS itu kan kita untuk materinya itu pakai bahasa Inggris ya Kak Rifki ya. Jadi seperti itu. Oke, makasih Kak Rifki untuk pengalamannya nih Kak Rifki. Tapi Kak Rifki kalau boleh tahu nih, kalau untuk sosialisasi di BINUS atau pertemanan di BINUS itu seperti apa Kak Rifki? Apakah Kak Rifki nih, Kak Rifki sebagai anak mahasiswa di manajemen, apa hanya main sama anak di manajemen, seperti itu? Nah, bisa dijelaskan juga nih Kak Rifki, selain sosialisasinya, apakah ada kalau kuliah namanya eskul ya, tapi kalau kita namanya UKM ya Kak Rifki ya. Nah, ada apa aja tuh Kak Rifki? Boleh dijelasin juga beberapa UKM mungkin Kak Rifki sebagai informasi aja nih supaya teman-teman dari SMA Kolese Gonzaga bisa mendapatkan informasi yang tadi kita tidak bisa jelaskan di video, baik pun di PowerPoint yang kita tampilkan Kak Rifki. Oke, boleh banget nih Kak. Oke teman-teman, untuk dunia sosial BINUS ini salah satu yang paling menyenangkan teman-teman. Aku sendiri orangnya yang cukup aktif juga di dunia sosial teman-teman. Terutama di BINUS ini kan kalau kalian ekskul ya, kalau di BINUS namanya ada UKM dan himpunan. Bisa dibilang organisasi nih teman-teman. Jadi misalnya nih kalian mau coba ikut organisasi nih ya kan, yang mungkin bisa ketemu jurusan lain, jadi memperluas pertemanan. Nah kalian bisa teman-teman ikut UKM yang tersedia di BINUS teman-teman. Mungkin yang kalian tahu nih, mungkin B-Voice Radio teman-teman. BINUS Radio nih, BINUS punya radio namanya B-Voice teman. Ini salah satu organisasi yang cukup terkenal di BINUS teman-teman. Ini hampir semua jurusan ada di situ, jadi kalian bisa memperluas temenan kalian itu di B-Voice teman-teman. Selain B-Voice juga ada UKM sport, banyak ada basket, ada badminton, jadi kalian bisa ikut semua. Itu menurut aku organisasi ya teman-teman di BINUS ini bukan hanya sekedar kalian berpengalaman di situ, tapi untuk menambah koneksi kalian, menambah teman-teman kalian. Karena aku aja di kelas ini teman-teman di kelas sendiri aja itu koneksi aku cukup bagus. Sebelah aku ada yang punya bisnis ini, yang sebelah aku ada yang punya bisnis ini, itu cukup bagus relasinya teman-teman. Nah, aku memperluas lagi ke organisasi teman-teman. Selain aku dapat job desk di sana dan aku dapat sertifikat di sana, aku juga dapat teman-teman yang cukup banyak banget relasi yang bisa kita jadiin koneksi teman-teman. Jadi menurut aku kalian kuliah di BINUS nih, ikutin organisasi di BINUS itu cukup nguntungin kalian teman-teman, karena selain bertemu teman-teman, naikin jiwa sosial kalian juga dapat relasi dan kondisi-kondisi yang cukup baik teman-teman. Itu sih dari aku. Sama teman-teman satu lagi, mungkin ini lagi viral ya teman-teman, seperti ospek yang kurang baik dilakukan sama kakak-kakak tingkat. Nah di BINUS teman-teman
aku jamin teman-teman, aku berpengalaman banget teman-teman. Dulu aku juga kayak kalian, pengen masuk kuliah tuh takut di ospek, takut dimarah-marahin. Di BINUS itu nggak ada sama sekali teman-teman. Aku pun kaget gitu loh teman-teman. 1 detik pun dimarahin itu nggak ada teman-teman. Kayak aku ikut FYIP, orientasi, itu cuma memang mengenali BINUS teman-teman. Memperkenalkan BINUS, mempersiapkan kita di BINUS. Sisanya bahkan masuk organisasi, nggak ada namanya gila, apa bisa kita bilang kan, gila hormat gitu. Itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir, di BINUS ini nggak kenal umur lah, cukup netral teman-teman. Itu sih pengalaman-pengalaman aku mengikuti sosial di BINUS teman-teman. Oke, makasih Kak Rifki untuk sharingnya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang masih mau tanya-tanya nih untuk sekedar informasi mengenai BINUS University, bisa menghubungi Kak Rifki aja nih teman-teman nih. Nah, karena Kak Rifki kan lumayan pengalaman nih untuk bagi sharingnya, ya kan. Untuk kalian kalau misalnya tanya-tanya tentang pendaftaran juga bisa ke Kak Rifki nih. Kebetulan Kak Rifki adalah Education Counselor untuk sekolah PIC di Gonzaga nih dari BINUS University yang reguler nih teman-teman. Jadi kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Rifki juga, seperti itu. Nanti akan dibantu oleh Kak Rifki. Oke, mungkin waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Maria Magdalena ya, mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Kak Cika ya, sama mohon maaf ya tadi, sama Kak Rifki. Oke. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ataukah? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Mungkin bisa tanya kepada Kak Rifki tadi yang sudah memberikan nomor kontaknya. Begitu. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Kak Cika? Oke, buat teman-teman yang misalnya mau ambil kuliah di BINUS University, teman-teman bisa banget nih untuk mengikuti tes TPKS kita yang terdekat itu di tanggal 19 September 2020. Kalau misalnya kalian tanggal 19 tidak bisa ikut, nanti bisa tes lagi di tanggal 3 Oktober. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai BINUS University. Aku dan Kak Rifki, mungkin kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf ya teman-teman dari SMA College Gonzaga dan Ibu Maria Magdalena, seperti itu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini dan mendengarkan sedikit informasi mengenai BINUS University dari kita. Oke, untuk waktunya mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Maria. Oke, terima kasih Kak Cika. Kami dari Guru BK dan juga dari SMA Gonzaga mengucapkan terima kasih sekali kepada Kak Cika dan juga Kak Rifki. Tadi juga ada Kak Cika yang membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang juga sempat join. Kami mengucapkan banyak terima kasih begitu. Semoga dengan adanya EduFair ini bisa menjawab pertanyaan dan juga keresahan nih, keresahan teman-teman dalam memilih atau menentukan tempat perkuliahan begitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya Bu Cika dan juga Kak Rifki dan juga Kak Cika. Untuk teman-teman boleh live dan juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Sekian dan terima kasih Bu Maria. Terima kasih juga Bu Maria sudah diundang nih kita sebagai BINUS untuk semoga kerjasama ini tetap berlangsung ya Bu. Iya. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Informasi mengenai BINUS Universitas. Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang hadir di acara Zoom ini ya. Oke.